Menjaga potensi pertahanan semesta. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah. Terletak di tempat strategis dengan wilayah perairan yang sangat luas. Memiliki populasi sebesar 265 juta jiwa, terdiri dari 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah, jumlah populasi penduduk yang besar, serta keragaman budaya dan suku bangsa, menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya, namun sekaligus juga memiliki potensi banyak ancaman. Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama bertugas menjaga pertahanan negara, yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa dan negara. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan, serta membuat standarisasi teknis di bidang pertahanan non-militer. 4 program kegiatan Ditjen Potan Kemhan, yaitu melakukan pembinaan keveteran, pembinaan kesadaran bela negara, pembentukan dan pembinaan sumber daya pertahanan, serta pembinaan potensi teknologi dan industri pertahanan yang didukung oleh pelayanan teknis dan administratif di lingkup direktorat oleh Sekretariat Direktorat Jenderal. Pada tahun 2019, layanan keveteranan mencapai tonggak sejarah baru. Dalam rangka mendukung program sistem pemerintahan berbasis elektronik, penerapan sistem aplikasi SISINFOVET dapat diakses oleh seluruh kantor pelayanan keveteranan secara online berbasis web maupun media sosial. Selain itu, telah diberikan tanda kehormatan veteran beserta keputusan tunjangan veteran kepada 139.500 veteran Republik Indonesia. Sosialisasi legislasi veteran telah dilakukan oleh Direktorat Veteran Ditjen Potan Kemhan di 36 kota dan 27 kali verifikasi data untuk seluruh daerah di wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31/2018, kenaikan tunjangan veteran Republik Indonesia pada tahun 2018 sebesar 25%. Ditvet Ditjen Potan Kemhan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi untuk mendapat keringanan biaya transportasi darat, laut, dan udara, perumahan veteran, dan keringanan biaya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Program pembinaan kesadaran bela negara telah dilaksanakan Direktorat Bela Negara Ditjen Potan Kemhan di seluruh provinsi serta kabupaten dan kota. Sejak tahun 2015, Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan Kementerian Lembaga, Pemda, dan TNI telah melaksanakan PKBN secara masif. Pada tahun 2019, dibentuk 19.145 kader bela negara, sehingga secara total pada periode 2014 hingga 2019 telah terbentuk 42.442 kader bela negara. Berbagai produk telah dihasilkan untuk mendukung program PKBN seperti sayembara logo bela negara dan Mars Bela Negara. Pengibaran bendera merah putih raksasa berukuran 2.250 meter persegi di Tugu Monas tercatat sebagai rekor dunia muri dan rekor Holders Republic. Selain itu, ada pula parade seni budaya nasional bela negara di Kota Manado, serta diproduksinya film layar lebar Seteru yang telah diputar di bioskop di beberapa kota di Indonesia. Sosialisasi bela negara secara gencar disampaikan melalui tayangan infotainment di televisi nasional, Radio Republik Indonesia, dan surat kabar nasional, majalah maupun media online. Dalam rangka mengatur sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Ditjen Potan Kemhan telah menyelesaikan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Nomor 23 Tahun 2019.
Sejak tahun 2015 sampai dengan Desember 2019, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada 37.303 orang peserta di seluruh Indonesia melalui kegiatan sosialisasi dalam bentuk fokus group discussion dengan partai politik, Badan Legislasi DPR RI, dan Komisi 1 DPR RI, serta talk show maupun iklan layanan masyarakat pada media elektronik dan cetak di daerah maupun pusat. Di samping itu, Direktorat Sumber Daya Pertahanan telah melaksanakan kegiatan pendataan maupun penguatan sumber daya manusia komponen pendukung dengan capaian pendataan hingga 185.700.491 warga negara Indonesia terdiri dari segmen tenaga ahli profesi atau warga lainnya. Capaian pendataan inventarisasi keterdapatan sumber daya alam dan buatan sampai saat ini mencakup total 45% yang telah terverifikasi. Jenis-jenis sumber daya alam dan buatan seperti padi dan palawija sebagai keterwakilan logistik wilayah dengan total produksi sebesar 152 juta ton telah terdata dan tersebar di seluruh provinsi. Sedangkan kegiatan pendataan serta sosialisasi kebijakan sarana prasarana komponen pendukung dilakukan di kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun swasta sebagai pemilik sekaligus pengelola sarana prasarana tersebut. Industri pertahanan mengalami perkembangan yang pesat. Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan telah meluncurkan sistem online pendaftaran industri pertahanan dan ekspor-impor Alpal Hankam. Melalui sistem ini, registrasi dan perizinan dapat diakses sekaligus dipantau prosesnya. Sebanyak 37 program pengadaan Alpal Hankam dari luar negeri dialokasikan baik untuk Mabes TNI maupun Angkatan dan telah diselesaikan pembahasannya. Capaian 7 program prioritas nasional diantaranya program pengembangan medium tank tempur Harimau antara pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini PT Pindad dan FNSS dari Turki. Peluncuran kapal selam ketiga KRI Alugoro 405 oleh PT PAL dan selanjutnya akan dibangun kapal selam lainnya. Dalam program roket nasional Erhan 122B, konsorsium roket nasional yang terdiri dari PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana dan Lapan telah memproduksi roket tersebut sebanyak 120 unit pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 telah tersertifikasi untuk memproduksi. Setiap 2 tahun, Ditjen Pothangkemhan menyelenggarakan Indo Defense Expo yang merupakan ajang promosi bagi produsen peralatan pertahanan dan keamanan internasional. Pada Indo Defense 2018 terjadi peningkatan peserta pameran yang signifikan yang diikuti sebanyak 867 industri dari 60 negara dan jumlah pengunjung mengalami peningkatan sebesar 34,2%. Penyerapan anggaran Ditjen Pothangkemhan sejak 2015 hingga Desember 2019 selalu mencapai presentasi hingga di atas 90%. Ditjen Pothangkemhan berkiprah dengan dedikasi tinggi demi menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.